Ini bener-bener parah teman-teman tuh. Seharusnya kalau ball join yang masih bagus untuk bagian bagian atas ini, kalau kita geser-geser, dia agak diem ya. Kalau ini udah parah banget oblaknya. Karet-karet untuk nampung greasernya juga udah pada retak, udah pada sobek teman-teman, termasuk di bagian bos. Yang kiri juga ternyata bermasalah waktu itu teman-teman. Nah, ini engselnya ternyata udah oblak dan sekarang kita siasati dengan cara kita kasih titik-titik las ya sebagai penahan supaya ini tidak oblak lagi. Nah, ini seharusnya dikasih per ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan angoners, jumpa lagi bareng saya Rizal Suryajaya cuma di channel Padepokan DS Custom. Alhamdulillah ya, seperti biasa kita masih berkegiatan di bengkel dalam keadaan sehat walafiat. Dan langsung saja di hadapan saya ini ada satu unit mobil Opel Blazer DOHC Luxury Touring yang diproduksi pada tahun 2000. Nah, ngomong-ngomong, untuk mobil ini sudah sempat kita tayangkan di beberapa video yang lalu ya. Dan sekarang mobil ini akan kita coba garap lagi, alias kita restorasi lagi ya. Untuk sekarang, untuk tahap perbaikan yang kita lakukan ini meliputi kaki-kakinya teman-teman ya. Jadi kaki-kaki di mobil ini banyak juga yang bermasalah, termasuk ball join atas bawah, kemudian terot, laher, stabilizer ing, sayap bawah, sayap atas, bos sayap, semuanya ini sepertinya ada beberapa kendala teman-teman. Sekarang kita turunkan di bagian bos sayapnya ini. Untuk bagian sayap bawah semua kita copot, semua kita cek ulang total ya, supaya mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Kita coba lihat teman-teman ya. Ini adalah dudukan dari ball join atas ya. Lalu ini adalah kampas rem ya. Kampas remnya ini juga udah mulai tipis sepertinya. Di sini juga ada beberapa karatan yang mungkin saja itu juga jadi penyebab kaki-kaki ini jadi kurang enak ya, termasuk pengeremannya. Ini juga yang rusak di bagian karet stabilizer depan. Ini juga udah parah teman-teman ya, udah oblak, udah seperti digerogoti tikus ya. Kemudian ini adalah piringan dari remnya ya, atau knuckle-nya mungkin, kurang lebih bahasanya. Ini juga nanti akan kita bongkar, kita cek lahernya apakah masih berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, kita ke sebelah sini teman-teman. Nah, ini adalah bagian bos sayap atas ya. Dan ini sudah kita copot, kemudian kita coba lihat di bagian ball join atasnya ya, apakah ini masih bagus. Oh, ternyata ini ball join atasnya juga udah kena teman-teman ya. Ini udah jelek alias harus diganti. Kemudian untuk di bagian karet-karet bos sayapnya, nah kita coba lihat ya. Ini juga udah jelek, udah retak-retak, udah pecah malah ya. Termasuk di bagian yang ini tuh. Ini sepertinya kena gesekan-gesekan teman-teman. Atau mungkin usia juga mempengaruhi ya. Kemudian untuk bajunya ini juga udah bukan original tapi udah rusak juga ya, karena kalau yang ori itu biasanya di tap sistemnya, bukan di baut ya. Termasuk di bos sayap atas yang sebelah sini juga tuh. Ini bener-bener parah teman-teman tuh. Seharusnya kalau ball join yang masih bagus untuk bagian ball join atas ini,
kalau kita geser-geser dia agak diem ya. Kalau ini udah parah banget oblaknya. Karet-karet untuk nampung greasernya juga udah pada retak, udah pada sobek teman-teman, termasuk di bagian bos sayapnya ini. Untuk bantalannya juga udah nggak ada ya. Dan ini knuckle-nya nanti juga akan kita coba cek apakah laharnya masih berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, kita lihat ke bagian sini. Ini ada yang namanya tie rod ya. Tie rod ini sepertinya bermasalah juga teman-teman, termasuk ke bagian idle armnya ya. Nah, kalau kita coba goyang-goyang di bagian tie rod long ini, tie rod long dan endnya ini, kalau kita presentasikan mungkin 60% masih layak, tapi alangkah baiknya kita ganti ya, termasuk di bagian idle armnya juga udah pada oblak ya. Jadi memang di penyakit kaki-kaki mobil Blazer itu biasanya meliputi bos sayap atas, kemudian ball joint atas bawah juga, lalu tie rod dan idle arm, pitman arm ya. Jadi ini masih di seputaran itu aja sebenarnya teman-teman ya. Kemudian mobil ini juga sudah ditinggikan sekitar 8 sampai 10 cm ya, alias di body lift yang tentu saja di 12 titiknya sudah terdapat atau terpasang bahan body liftnya itu sendiri ya, yang biasanya kita sebut dengan bahasa teflon kalau nggak salah. Jadi itu semacam bahan dari resin yang dicampur dengan karet, kemudian bisa menjadi bantalan dari mobil si Blazer ini. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman di bagian kaki-kaki. Sekarang teman-teman kita yang lain lagi pada ngerjain. Lalu kita lihat ke bagian sektor mesin. Nah, di bagian sektor mesin ini kemarin juga sudah dilakukan yang namanya overhaul. Total semua dari perbaikan mobil ini sudah kita kerjakan, dan sekarang mobil ini untuk bagian mesin sudah sangat layak untuk kita pakai ke jalan ya, alias ini sudah naik lagi, yang pada akhirnya untuk kerusakan yang terjadi di mobil ini cukup banyak ya teman-teman. Kemarin juga sempat bocor kompresi, kemudian sehernya bermasalah dan lain-lain ya. Kemudian kita skir ulang, klepnya kita setting dan lain sebagainya, yang pada akhirnya mesinnya sekarang sudah kembali normal. Oke, untuk bagian soket-soket ini masih belum terpasangkan dengan rapi ya untuk sebagiannya. Nanti akan kita coba urut ulang di bagian soket, kemudian di bagian jalur-jalur kabel yang memang sangat krusial ya dalam kinerja pada mesin Blazer ini. Lalu kita lihat nih, ini di bagian packing manifoldnya tuh, itu kita bisa lihat teman-teman ya, ada packing yang baru dan warnanya juga udah benar-benar beda ya. Jadi mobil ini selain diperbaiki juga dibersihkan ya di bagian mesinnya. Untuk part-part penunjang yang lain seperti relay, kemudian master rem, master coupling, booster rem ini masih pada ori teman-teman. Lalu untuk di bagian coil ini sudah kita pindahkan ke bagian atas, karena untuk tradisi di bengkel Padepokan S Custom itu kuil itu wajib di atas ya, posisinya di atas cylinder head, supaya lebih memudahkan para mekanik atau yang punya mobil dalam mengecek kelistrikan bila mana terjadi masalah yang ada di mobil Blazernya masing-masing. Oke. Untuk bagian ini wadah oli power steering ini belum presisi ya tempatnya. Dudukannya mungkin sempat patah, nanti akan kita coba. Dan untuk jenis minyak rem ini dia pakai dari produknya Total, kemudian dotnya jenisnya dot 4 ya. Lalu untuk ICM ini juga masih ori ya, masih pakai produk dari Bosch, tapi ini Boschnya made in USA ya, alias Amerika ya, bukan Jerman. Oke, sejauh ini dari part mobil ini masih 90% original ya. Ini juga sepertinya akinya baru teman-teman tuh. Ini pakai yang 55D. Oke, sejauh ini dari sektor mesin masih aman-aman aja teman-teman, tidak ada perubahan yang cukup serius ya. Nah, ini untuk jalur-jalur dari perkabelan ke aki nanti akan kita coba rapihin juga ya, supaya tidak terjadi korsleting. Tuh, termasuk kepala akinya juga ya, tembaga atau kuningannya ini sudah diganti, kabel-kabelnya juga sudah terpasang pada tempatnya tentunya ya. Oke, kita coba ke bagian samping. Nah, ini nih, jadi di beberapa video yang lalu mobil ini juga bermasalah di bagian spion dan pintunya. Spionnya sekarang udah kita ganti menggunakan spion yang anti badai kalau kata Om Wen. Dan untuk pintunya ini juga sudah
presisi ya teman-teman. Jadi kalau waktu itu pun pintunya ini pada saat kita buka dia langsung jatuh ya ke bawah, karena engselnya itu sudah tidak kuat menahan. Tapi sekarang engselnya sepertinya sudah diperbaiki dan posisi pintu ini sudah benar-benar presisi alias pada tempatnya. Nah, untuk bagian indikator kita lihat ya, kita coba nyalain dulu apakah ada indikator-indikator yang mencurigakan. Oke, kita on kan. Sejauh ini masih aman-aman aja ya, tegangan baterai, kemudian ampere bensin, dan yang lain-lainnya juga masih normal. Nah, yang unik dari mobil ini ada nomor produksi ya, kalau kata Abah Didin, semacam nomor produksi dari mobil ini. Dia nomornya 2323 teman-teman. Jadi ada emblemnya itu tuh di kisi-kisi AC kalau yang mobil Blazer DOHC Luxury Touring ya. Oke, sejauh ini interior tidak mengalami perubahan apapun. Untuk interior di DOHC ini juga ada baju ya atau kemeja dari bengkel Opel Blazer. Kayaknya Mbah Didin ngasih kemeja tersebut sama pemilik dari mobil ini ya. Oke. Sejauh ini masih aman-aman aja ya, termasuk tuas-tuas power window juga masih berfungsi dengan baik untuk bagian interior. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman di bagian interior. Mungkin untuk mobil ini kapan bisa jadinya ya tergantung isi dompet dari konsumen ya sebenarnya. Tapi ini sepertinya mobil santai sih untuk pengerjaannya, dan konsumennya pun alhamdulillah sering kesini ya. Kita coba lihat lagi untuk bagian engselnya ya seperti apa. Yang kiri juga ternyata bermasalah waktu itu teman-teman. Nah, ini engselnya ternyata udah oblak, dan sekarang kita siasati dengan cara kita kasih titik-titik las ya sebagai penahan supaya ini tidak oblak lagi. Nah, ini seharusnya dikasih per ya teman-teman, tapi ini tidak dipasang ya. Jadi supaya pada saat kita buka pintunya tidak kabur kemana-mana ya, alias diam kalau misalnya kita kasih per. Oke, kita tutup lagi ya. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu update terbaru dari mobil Blazer DOHC tahun 2000, yang dimana ini tipenya sudah mengusung tipe luxury touring ya. Kemudian mobil ini juga sudah mengalami perubahan di bagian body lift. Kurang lebihnya mohon maaf dalam penyampaian. Saya Rizal Suryajaya pamit undur diri. See you next time in our video. Jangan lupa like, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.